Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini. Kali ini terkait Amin Rais lagi ya, yang menyebarkan kebencian lagi terhadap pemerintah dan Presiden Jokowi. Kali ini Opung membahasnya. Kita lihat ya gimana penyebaran fitnahnya ya, mengajak demo lagi nih kayaknya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Masih ingat dengan manusia yang satu Iya, ini? iya. Kalau aku sampai mati nggak akan lupa. Serius. Iya, iya. Sampai di alam kubur pun juga aku masih ingat kurasa itu. Karena apa? Ini manusia paling provokatif di Indonesia. Padahal udah Makanya tua, kalau Insinyur Soekarno disebut Bapak Proklamator, kawan ini Bapak Provokator. Iya, provokator Iya, itu. iya, iya. Dengar-dengar katanya kok dokter apa profesor. Orang kayak gini kok bisa jadi profesor? Iya. Wah, Alah, alah. Coba dengarkanlah dulu apa namanya statementnya ini. Jadi aksi massa yang luas dan masif yang dimotori oleh kaum buruh dan mahasiswa-mahasiswi di depan gedung DPR MPR pada 22 Agustus yang lalu benar-benar hebat, dahsyat, dan seolah hampir tidak masuk akal. Gelagat dan tanda-tanda akan terjadi ratusan ribu anak bangsa turun seperti air bah menyapu kota-kota besar lainnya selain Jakarta. Tidak pernah ada yang menyana atau menyangka. Bahkan nampaknya aparat keamanan, mungkin aparat intel juga tidak sempat mencium angin segar demokrasi, angin segar yang dapat memulihkan demokrasi yang sedang sekarat di bawah kekuasaan Mulyono ya, alias Jokowi ya. Dan ini memang luar biasa ya. Sesungguhnya gelombang anak-anak bangsa yang rela dari pagi sampai malam hari mengorbankan waktu, tenaga dengan risiko mendapat pentungan polisi merupakan pupuk penyubur agar sisa-sisa demokrasi Indonesia bisa cepat bersemi lagi. Udah dengar kan apa kata-kata dibilang itu. tadi? Bahwasanya anak muda yang pentungan itu ibaratkan pupuk yang membuat subur tumbuhnya demokrasi. Demokrasi mau punguh. Iya, iya. Demokrasi, 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 demokrasi. Masa-masa demo udah lewat. Betul. Tahun 98. Itu 98. Kau move on kau. Iya. Move on. Nggak bisa move on nih. Jadi ini kalau kata-katanya si Amin Rais ini ditangkap sama mahasiswa yang IP-nya di bawah 1,5, bahaya. Ya kan? Dikit-dikit turun ke jalan demonstrasi. Dikit-dikit turun jalan demonstrasi. Ujung-ujungnya apa? 65.000. Habis itu apa? Makan siangnya nasi bungkus. Karet 1 kasih karet 2 juga ujung-ujungnya. Iya kan? Dengar Amin Rais. Kalau memang betul pergerakan kemarin itu, demo kemarin itu, ya betul-betul menciptakan sebuah demonstrasi yang lahir dari buah pikiran yang memikirkan bagaimana kehidupan rakyat, susahnya masyarakat, itu baru demonstrasi. Ini kan enggak. Yang dibela apa? RUU Pilkada. Demonstrasi itu turunkan harga sembako. Demonstrasi itu turunkan harga BBM. Demonstrasi itu ya tolong dulu pikirkan masyarakat, turunkan harga beras apa segala macam. Itu baru demonstrasi, bukan masalah RUU Pilkada. Udah kayak gitu ada yang dompleng lagi, ada yang nompang di bangku boncengan lagi. Anies. Kampungan. Setelah itu apa? Setelah itu DPR yang kalian yang didemo, tapi yang dihujat Jokowi. Sama kayak manusia yang ini. Ya apa-apa salah Jokowi. Apa-apa salah keluarga dinasti. Apa-apa salah keluarga Jokowi. Entah apa sakit hatinya sama si Kaisang. Dikit-dikit Kaisang bocah ingusan. Dikit-dikit Kaisang bocah ingusan.
Kenapa? Kemarin kau beli pisang, marah dia karena nggak mau pisangnya dikasih samamu gitu. Kau kalau iri ya, kalau iri kau sama anak-anak Jokowi mendapatkan privilege, coba dong jadi presiden. Ini orang bilang Jokowi Raja Jawa, datang kau Jokowi Raja Jawa gadungan. Raja Jawa gadungan, lah kau raja apa? Masih mending gadungan masih ada seragamnya. Kau kepingin dipanggil Raja Jawa, makanya nyapres dong, makanya jadi presiden dong. Inilah ya, kata-kata itu memang betul kata mamaku zaman dulu. Iri tanda tak mampu. Karena nggak mampunya kau seperti Jokowi, makanya kayak gitu, fitnah ke fitnah. Ya kan, hina menghina. Itu aja yang kukerjakan dari kemarin, nggak ada yang lain. Apa rupanya prestasi apa sih yang dibanggakan dari seorang Amin Rais? Nggak ada. PAN, bukan kau. Partai Umat, Partai Umat tapi ditinggalkan umat. Apa kau bilang lagi? IKN mangkrak, rupanya partaimu mangkrak. Nggak usah banyak cerita lah kau. Dikit-dikit dinasti, dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Pinocchio. Kenapa sih Amin? Tolong ya, tolong ya. Ini ku bilang sama kalian ya, kalau sempat lagi hidup ini 21 tahun lagi sampai 2045, ini bisa stres ini. Karena apa? Disitulah Indonesia emas itu kelihatan. Dan dia akan tantrum, ya kan? Bahwasanya dia akan bermimpi, oh ternyata Indonesia ini 2045 menjadi Indonesia emas bukan karena Jokowi, karena Bapak Prabowo. Baru kali ini aku ada profesor. Kalau misalnya Rocky Gerung contohnya, walaupun awak nggak sependapat sama dia, awak ilmu awak makin nambah dengar dia ngomong. Ini kalau awak dengar Amin Rais ngomong, berkurang ilmu awak. Nggak ada positifnya coba. Semua salah. Itu dia ya. Makanya ya, itulah nampak kalau Tuhan itu masih sayang sama Indonesia. Kenapa bilang? Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan orang yang namanya Amin Rais jadi presiden. Itu adalah kebaikan terbesar untuk bangsa ini, biar tahu kau. Kebaikan terbesar yang Tuhan berikan untuk bangsa ini adalah tidak mengizinkan kau jadi presiden. Kalau sempat kau jadi presiden, busuk semua yang keluar dari mulutmu itu. Itu ya suka-suka orang lah, iya kan? Contohnya misalnya Anies Baswedan lagi. Joko Widodo lebih mengutamakan anaknya. Ya nggak mungkin anakmu yang diutamakan. Mikir dulu kau. Iya, 11-12 ini sama si Faisal Asegaf maksul dengan Jokowi. Sampai sekarang nggak maksul-maksul. Tapi memang betul. Karena apa? Karena kalau memang betul terjadi pemakzulan terhadap seorang presiden, ya, walaupun 2 bulan menjelang masa berakhirnya periode, maka ya bisa dipastikan bahwasanya kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh presiden yang dimaksudkan itu semuanya akan gugur, ya. Makanya kalau bisa dikatakan tidak gampang memakzulkan seorang Jokowi, tidak gampang karena ada beberapa kriteria, ada faktor ya yang syarat yang harus dipenuhi ketika seorang presiden itu dimakzulkan gitu loh. Makanya kalau orang-orang bodoh ini nggak ngerti aku pola pikirnya gitu. Ialah profesor, yang satu profesor entah apa itu, yang satu profesor tata negara. Masalah kayak gitu pun juga harus diajar-ajari. Malu gitu loh, malu kita, ya kan? Ya, siapa lagi? Rocky Gerung, ya. Kemarin itu hampir kena tumbuk dia sama si Sylvester. Hampir kena tumbuk. Suka kali pula menunggu-nunggukan orang. Dungu, bodoh.
Apalagi dibilang bajingan sialan. Sama Presiden Prabowo dibilang bajingan sialan. Itu karena depan forum aja dia. Tengok sendirilah Sylvester itu badannya besar itu. Itu bukan orang bodoh itu orang NTT yang bisa dikatakan orang yang cerdas itu. Tapi emosinya nggak terkontrol. Cemana mau dibilang, wah orang timur. Orang timur sama-sama orang Batak ini agak susah masalah kontrol. Pak Antang itu dibilang-bilang bodoh, dibilang dungu. Maunya bawaannya pengen tarik aja muncungnya itu dicelupkan ke dalam teh manis. Itu dia. Nggak ngerti aku pola pikir orang kayak gini. Refli Harun satu. Cuman sekarang udah agak melunak dia. Bentar lagi melunak semua ini. Perhatikan kalian. Ya begitu Bapak Joko Widodo tidak memerintah lagi, Bapak Prabowo memerintah, disitulah akan terdengar suara senyap sekali. Ya, nggak akan ada yang berani mengomentari apa cara kerjanya Bapak Prabowo. Nggak ada. Paling bantar mereka komentar bagaimana cara kerjanya Gibran itu aja. Iya. Itu dia ya. Jadi ku bilang sama kau Amin Rais, ya, makin tua itu makin bijaksana lah kau. Makin tua itu makin jaga mulut. Ya, makin tua itu dijaga tensi, jaga asam urat, jaga gula, jaga kolesterol. Gitu loh. Biar tambah umurmu. Biar panjang gitu. Orang kalau bisa menjaga mulutnya itu bisa menjaga umurnya panjang. Ini mulutmu baunya busuk minta ampun, otakmu juga busuk, hatimu juga busuk. Ya busuk lah itu, coba dikit-dikit. Entah apa irinya sama Joko Widodo. Apa sih yang kau irikan dari beliau? Gara-gara dia presiden 2 periode. Kau separuh periode pun gak pernah. Masih mending Megawati separuh periode. Kau nggak pernah kan? Tapi ini aku tahu ini ada unsur sakit hati ini sama Prabowo. Kenapa bilang? Karena Prabowo udah merapat ke Jokowi. Kok nggak aku diajak pikirnya kan? Sebetulnya dia ini jengkelnya sama Prabowo ini. Joko Widodo cuma sebagai pelampiasan. Dia nggak berani ngelawan Jenderal Bintang 4. Dia beraninya ngelawan tukang kayu. Karena dilihatnya tukang kayu nggak melawan. Sebentar lah, lihat sebentar lagi biar tahu kau. Karena memang kayak gini nggak perlu ditanggapi. Karena makin ditanggapi makin naik daun dia. Makanya Jokowi pernah ditanggapi Rocky Gerung enggak. Karena apa? Ketika ditanggapi naik daun. Itu dia. Nggak usah banyak. Sekarang gini, ku bilang sama kau ya Amin Rais, kalau memang betul-betul kau itu berkualitas, banyak pengikutmu, banyak orang yang memang betul-betul simpati samamu, kita buktikan ya, lolos gak Partai Umat verifikasi untuk capres mendatang. Itu yang pertama. Baru yang kedua, pastikan dulu 2029 ada nggak partai politik yang mau menggaitmu menjadi capres. Dari dulu nggak ada, Min. Itu artinya apa? Orang udah tahu kualitasmu segini. Kalau dibilang profesor, banyak profesor, banyak orang S2 di tempat kami, di kampung kami ini, di Medan sini ya, jadi penarik beca. Aku nggak merendahkan penarik beca ya, enggak ya, aku disclaimer dulu ya. Jadi sorry lah, masalah gelar itu apalagi kalau gelar honoris causanya, udahlah, nggak ada yang perlu dibanggakan. Kalau kayak gitu modelnya, gitu loh. Tapi gelar honoris causa itu akan menjadi sebuah kebanggaan ketika dia memang memberi manfaat kepada bangsa ini. Ini kau kan nggak memecah belah bangsa. Kerjamu memecah belah bangsa, mengadu domba, memfitnah, provokasi, apalagi banyak. Nggak pernah yang positif yang aku kerjakan, bah. Heran aku. Negatif aja terus. Berobat dulu kau, berobat. Berobat dulu. Bikin malu kawan ini. Aku masih ingat ya, waktu Bapak Prabowo diumumkan sebagai presiden terpilih, datang kau nyalam-nyalam kan? Tujuanmu apa? Apa? Pak Prabowo nitip anakku yo.
Selamat ya. Pak Prabowo, iya ya. Langsung pergi dia. Nggak ku bilang itu yang kau bilang, itu menurutku, ya, perkiraanku. Ya kan, mau cari aman nih. Gitu. Orang udah tahu isi kepalamu, Min. Udah tahu. Sorry, nggak ku panggil kau Pak. Ya, karena bagiku panggilan Pak itu adalah seseorang yang bermartabat. Lebih bagus aku panggil Pak pada Rocky Gerung daripada kau. Karena apa? Fitnahmu itu tanpa dasar. Fitnahmu itu tanpa ilmu. Rocky Gerung bisa dia balut fitnahnya itu dengan ilmu. Masih ada kata-kata keren yang bisa ku ambil. Kau. aduh, udahlah, perbanyak main catur. Kalau udah tua, makin tua, kalau di kampung kami, orang setua kau itu digede main domino, biar gak cepat pikun. Main catur, iya itu dia. Oke. Oh gitu ya, pembahasan opung terkait Amin Rais ya, membuat kata-kata terkait demo kemarin. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.